Terungkap alasan Bank BRI kok malah turun terus. Ini apakah gara-gara Donald Trump, Pak Firman? Ya, terkait mengenai dari sebuah isu yang beredar di masyarakat. Wah, ini gara-gara Trump jadi presiden, saham BBRI ini turun nih. Seperti itu. Nah, kira-kira siapa sih yang memanfaatkan momentum tersebut? Ya. Dan bagaimana caranya kita bisa cuan di saham BBRI ini? Nah, kira-kira kapan terbangnya ini Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Kita akan ungkap ya untuk kalian semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian yang masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian jangan di skip video kalian agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Ya. Dari kontan.co.id, ini dilansir pada hari Minggu tanggal 5 Januari pukul jam 2 tadi siang. Ini masih hangat sekali. Bahwa BBRI teratas jadi cermati saham net sell terbesar asing sepekan terakhir. Apakah betul asing beneran Pak Firman? Ya. Ini mungkin banyak sekali di luar sana yang mengatakan, bener gak sih bahwa yang jualan itu bener-bener asing? Ya, kira-kira siapa yang masuk Pak Firman? Karena kan satu sisi ketika ada panic selling atau terkabar bahwa rumornya ya terkait kasusnya Donald Trump, ya kita akan bedah untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Hari ini tanggal 5 Januari pukul jam 19.28 ya, tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan ungkap untuk kalian ya, seperti itu. Nah, satu sisi kalau kita lihat secara trennya bahwa saham BBRI itu turun terus ya. Saya ini itu dikocak-kacek Pak Firman sama bandarnya BBRI. Siapa yang memborong sebenarnya? Wah, ada yang borong loh. Nggak tahu ya. Seperti itu. Nah, di sini ya, kita sudah ungkap ya bahwa yang borong saham BBRI ini ada sebuah yang mencurigakan ya. Mencurigakan pada tanggal 18 ya, 18 Desember sampai Januari itu ada yang borong jumlah banyak. Jadi dimanfaatkan. Kapan lagi saham BBRI itu turun? Ya. Jadi kenapa kok mereka itu kepengen ya saham BBRI itu turun? Jadi semua kepengen Bapak Ibu. Orang saya saja pengen. Loh, kenapa? Ya karena barangnya itu bagus. Ya. Kalau barang bagus, fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, segmen bisnisnya juga bagus, ya kepengennya harga sahamnya turun. Ya. Nah, pertanyaan kayak gini, Pak Firman, saya nyangkut di harga 5.500 ya. Atau di harga 6.400. Ya, ini ketinggian. Kira-kira saham BBRI itu bakalan mantul nggak? Kita lihat dulu siapa yang sudah persiapan. Kira-kira ada yang mencurigakan nggak? Ternyata ada yang mencurigakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya kayak KZYU ya, itu memborong jumlah banyak sekitar 1,2 juta lot. Setelah YU 1,2 juta lot. PD, YP, dan JP, wow mantap sekali ya. Dia memborong. Ya. Seperti itu. Yang bikin acak-acakan saham BBRI itu turun itu siapa Pak Firman? Nah, ini loh. Ya, ternyata adalah AKBK ini tuh dia net sell sekitar 3. Ini AK ini 3,5 juta lot, terus BK 2,5 juta lot. Ya. Seperti ini tanggal 18 sampai
tanggal 3 ya Januari. Ya, cuman 2 broker aja. Saya punya buktinya bahwa mereka itu juga beli. Ya. Di sini kalau kita lihat. Nah, ini saya paparkan ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu semuanya nih. Ya, barangkali kalau misalkan nggak kelihatan, ya ini bisa di zoom ya, yang kalian pakai gadget, yang pakai HP, ya. Ini kalian bisa di scroll. Tapi kalau yang pakai televisi ini akan kelihatan. Nah, mana Pak Firman? Mana penampakannya? Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwa yang dipakai buang barang atau Nesel itu pakai broker BK, ya. Loh, kenapa kok mereka itu buang barang Pak Firman? Simple, mereka sudah punya barang di bawah. BK ini tuh masuknya stok lama, jadi ya wajar, ya seperti itu. Nah, satu sisi ya mereka juga sebagian juga masuk, ya ini, ya tapi pakai saudaranya, ya ini. Ada YU masuk ya. Nih. Seperti ini. Nah, mayoritas ya satu sisi yang dipakai ini ya broker asing. Ya, ini nih lihat. Transaksinya kan mantep. Nah, ya, YU ini yang dipakai untuk mengakumulasi. Nah, 1000. YU ini banyak nih. Ya. Ini. Nah, saya risetnya itu setiap pembelian 100. Pokoknya volumenya 100 ke atas. Jadi kalau yang beli 100 ke atas itu ya bukan para netizennya Pak Firman ya. Mereka uangnya nggak nyampe. Ya, nggak nyampe ya. Seperti jadi mereka. Nah, ini. Nah, YU ini yang dipakai ini YU. Ya. Gitu. Nah, nih NI domestik ya. Forex ini TP juga ya. Ngeri nih. Nih. Ya. Ya, broker yang dipakai itu YU ya, Bapak Ibu ya. Kemarin ketika buangan barang dari BK ini ya, mereka tampung. Ya. Pokoknya urusannya mereka itu tampung, beda sama para investor pemula kita ya. Jadi mereka itu nggak punya trading plan, tapi kalau mereka itu punya trading plan atau rencana. Makanya di kelas kami itu mereka itu ya tak ajari, ya, yang masuk di kelas kami itu. Pak Firman, bagaimana ini perkembangan dari saham BBRI? Ya beli aja, ngapain takut? Untuk investasi. Pak, kalau misalkan untuk trading bagaimana? Atau scalpingan? Jadi nunggu kode perintah. Kalau mereka itu masuk, emang bisa dibaca Pak Firman? Bisa dong. Ya, bisa. Jadi ini tuh butuh yang namanya alat. Jadi kalian itu harus punya alat-alatnya. Jadi yang namanya bandar atau market maker atau kalian sebut LP, liquidity provider, kalau mereka kerja itu ada kode Da Vinci-nya. Kita sebut kode Da Vinci atau kode perintah ya. Jadi melihatnya ya sekiranya seperti ini. Nah, tapi kita menyampaikan secara umum aja ya Bapak Ibu ya. Jangan secara khusus. Kalau secara khusus di kelas kami aja. Nah, kami takut mengganggu kepentingan orang-orang yang bekerja di saham ini ya. Yuk, kita lihat formasinya. Cakep sekali. Ya. Cakep sekali Bapak Ibu semuanya. Wah, formasinya. Nah, transaksi kemarin bahwa BK ini tuh membawa kabur sekitar 564 miliar. Ya. Nih, transaksi sehari aja mereka bawa kabur. Nah. Loh, kok bawa kabur sih Pak Firman? Ya bawa kabur kan mereka sudah punya barang di bawah, stok lama. Stok di harga 3.000-an ke bawah. Realistis nggak? Ya realistis. Ini kan dagang, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara overnya di saham BBR itu di harga 4.180, terus 4.190 ya, dan ini untuk target selanjutnya itu
bahwa saham BBRI itu nanti bakalan dinaikkan ke harga 4.230 dan juga 4.240 ya, seperti itu. Nah, ini untuk stasiunnya atau gerbongnya itu di harga 4.250 ya di saham BBRI. Namun sebelum ke situ mereka itu harus punya barang dulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi membuat psikologis para investor pemula yang punya stok jumbo di saham BBRI itu diacak-acak psikologisnya. Ya. Tapi satu sisi ya mereka masuk pakainya YU. Broker yang dipakai itu adalah YU. Ya. Nah, teknik seperti ini itu sesuatu hal yang wajar. Ya, wajar. Jadi enggak terkait mengenai apakah ini gara-gara Donald Trump dan lain sebagainya, enggak. Jadi memanfaatkan momentum Donald Trump. Emangnya ada apa sih Pak Firman Donald Trump itu? Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Nah, ini berita agak lama ya, bahwa ramalan Bos BRI soal dampak ke RI setelah Donald Trump menang di Pilpres ya. Ya. Ya, jadi kayak BK dan lain sebagainya ya, atau BK ini adalah JP Morgan ya. JP Morgan ini untuk literasi Bapak Ibu ya. JP Morgan. Nah, untuk JP Morgan ini tuh sekuritas dari mana? Dari Amerika. Nah, ya. Makanya untuk JP Morgan sendiri itu ya mereka ya buang barang dulu. Ya. Mereka buang barang dulu, maksimal diganjel sampai ke 4.000. Ya. Setelah mereka itu buang barang, mereka pakai akun satunya lagi, pakai YU. Ya, itu mereka tampung balik. Nah, kalau kita lihat secara stok RSI-nya untuk di saham BBRI itu ada pergerakan yang signifikan. Ya, jadi ya hanya stimulus saja. Ini yang dipakai untuk YU untuk memborong barang saham BBRI itu di area 4.044 sampai di area 4.100. Jadi mereka itu ngumpulkan dulu. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan Pak Firman, untuk saham BBRI itu bakalan turun lagi nggak? Ya. Dan ini yang saya curiga ya. Biasanya kalau saham BBRI itu turunnya 4%, 3% ya setelah bagi dividen. Fakta di lapangan ketika dia ex-debt ya, ex-dividen itu penurunannya nggak sampai 4%. Wah, ini kan bagi yang memborong dividen hunter itu kan sangat senang sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang senang di posisi kasusnya saham BBRI ini? Ya. Ya, secara diukur banyak sekali ya yang bisa cuan. Ya, seperti itu. Ini. Nah, jadi analoginya ya seperti itu. Ya, ini ya terkait mengenai Donald Trump. Jadi ya mereka aset-aset yang investasikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, mereka itu ATP dulu. Nah, kalau kita lihat dalam kurun berapa ya saham BBRI turun. Nah, di sini kalau kita lihat ya time frame-nya 1 2 3 4. Tuh, sudah 4. Sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Jadi support kuat di saham BBRI itu di area 4.000-an lah sampai di sini. Jadi untuk kalian yang nyangkut ya nggak usah di-cut loss, nggak usah, rugi aja kalian nanti. Ya, lalu bagaimana Pak Firman ya? Kalau misalkan kalian punya dana lagi, average boleh ya untuk investasi, atau kalian masih nyangkut dan lain sebagainya, average boleh nggak Pak Firman? Boleh. Bisa nggak pakai dana margin? Bisa. Ya, seperti itu. Tapi ya saya sarankan untuk kalian tahu dulu ya triknya. Karena yang biasa saya lakukan ya ketika di saham BBRI itu ya saya pakai margin. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk fee sekuritas saya itu ya termurah ya, seperti itu. Untuk kalian yang kepengen tanya-tanya Pak Firman
mengakumulasi pakai apa, ya hubungi saja nomor di bawah ini ya. Seperti itu. Itu nomor saya pribadi, saya nggak pakai admin ya Bapak Ibu ya. Hati-hati, di luar sana sudah mengatasnamakan saya. Hati-hati, ada penipuan. Ya, seperti itu. Next ya, bahwa saham BBRI itu dia sudah maksimal penurunannya. Yuk, kembali lagi. Liburan sudah usai, sudah normal kembali lagi. Ayo kita terbangin. Kok terbangin kayak bandara aja ya? Enggak. Jadi kita nanti bakalan masuk kok ya, nyicil. Ya, jadi ini untuk saham BBRI itu sudah valuasinya bener-bener murah, pakai banget. Saya nggak pom-pom urusan beli sama jual kalian. Ya, di luar sana yang mengatakan fundamental sudah mati, terserah. Saya memang butuh orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Bikin panic selling. Ya. Bikin panic selling, bikin orang-orang yang nyimpan saham BBRI yang ikut-ikutan influencer tersebut, ya akhirnya cut loss, ya kita tampung. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi ada isu-isu apa, nggak perlu khawatir, nggak usah takut. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui bahwa saham BBRI itu banyak sekali yang menyarankan untuk buy, ya. Ini saya nggak pom-pom, Bapak Ibu, terserah kalian. Kalian mau jual atau beli, saya nggak nyuruh. Ya, di sini ada 58 sekuritas yang menyarankan untuk buy, yang hold itu ada 20, sell-nya ada 4. Potensinya mencapai 6.214 rata-rata dari beberapa macam sekuritas. Ya, dan potensinya mencapai 49%. Kalau Bapak Ibu masuk 5 miliar, 1 miliar, 100 juta, di hold aja kalau pakai dana dingin. Nggak usah khawatir. Ya, seperti itu. Nah, ramalannya kok ramalan. Jadi dari beberapa sekuritas, ya, RHB Sekuritas Institute ini ya 13.800, dan mereka ini itu ya untuk jangka panjang. Nah, satu sisi kalau kita lihat ya dari JP Morgan-nya ini tuh di harga 5.000. Hari ini di harga 4.100 loh. Ya, terus yang terbaru CLSA Vardana itu 5.400. Ya, kalian itu ikut siapa? Ya. Untuk MNC Maybank 5.300 ya. Jadi untuk secara valuasinya bahwa saham BBRI intinya murah ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk kinerja di saham BBRI ini tuh dia itu naik ya. Naiknya itu signifikan ya, kenaikannya 45 triliun. Itu didapat dari mana Pak Firman? Setelah saya observasi ya ke lapangan bahwa saham BBRI itu ada transaksi yang menggiurkan. Ya, ini adalah strategi ya, strategi bisnis. Jadi saya itu sampelnya ada beberapa bank ya, ada BCA, BRI, PMRI, dan juga BBNI. Kenapa kok saham BBRI itu naik ya? Nah, ini. Ya. Alhasil dari earning per share-nya bahwa saham BBRI itu yang tadinya 127 tahun 2021 kini naik menjadi 300. Ya, kuartalnya itu, dan di tahun 2023 dia 293 ini naik. Nah, pertanyaannya saham BBRI itu nanti bakalan bagi dividen lagi loh, dan ini tuh jumbo ya. Ini jumbo. Ya, ini cuman apa namanya? Cuman dividen ini intern ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dividen di saham BBRI itu 135. Wah, ini kalau yang punya 10.000 lot kan mantep ya. Ya, yang pakai margin itu sudah bisa tertutupi ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak Firman, ini untuk saham BBRI itu nanti di bulan Maret ini bakalan lebih gila lagi lah. Iya, pasti lebih gila lagi dong ya. Nah, tahun kemarin itu 235. Kalau misalkan saham BBRI ngeluarin 235 lagi, itu sudah cukup, lebih dari cukup kok ya. Kalau saya dapatkan segitu. Fakta di lapangan kan bahwa saham BBRI kan laporan keuangan kan naik ya, jadi ya dividennya ya jangan, nggak usah ditanyakan. Jadi untuk kalian ya yang nggak mau masuk, nggak usah
Ya, nggak usah. Ya, jadi nggak saya sarankan untuk beli atau jual. Urusan beli sama jual urusan kalian. Ya, ini ya. Ini dividennya. Jadi ini memang cocok sekali untuk investor pemula ya di saham BBRI ini. Ya, seperti itu. Oke, fundamentalnya sudah saya ungkap, bandarnya sudah saya ungkap. Ya, bagaimana untuk strategi saham BBRI besok? Masuk aja, nggak usah khawatir. Ya. Jadi untuk area buy kalian itu di harga 4040 sampai di area 4184. Ya, itu adalah area untuk buy kalian yang tujuannya adalah untuk investasi. Dijualnya di harga mana Pak Firman? Ini kalau saham BBRI itu dia jebol ya di harga 4200-an, maka dia itu akan ke harga 4800 sampai ke harga 5075 ya. Ini time frame-nya kita tinggal nunggu aja kok di bulan Maret. Nah, kalau di bulan Maret ini itu ya nanti ya kenaikannya agak gila-gilaan ya. Paling ya di harga 4500 ya sampai di harga 5000-an lah. Ya, tapi kalau di situ ya nggak sopan banget ya. Yang secara realistis ya biasanya di harga 5500-an. Ya, seperti itu. Nah, ini ada aset manajemen sudah mulai masuk ya. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, dan mohon maaf kita baru upload ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya untuk kalian yang mungkin masih di perjalanan atau habis tahun baruan ya, cuti, besok mulai eksekusi kembali ya. Fund manager, manajer investasi ya. Dan dari beberapa sekuritas ya, ini sudah mulai masuk kembali ya. Jadi nanti ya hari Senin ke depan ya, atau 2 minggu Januari 2 minggu depan ini pasar marketnya akan is very good ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang trading ya, untuk scalpingan di saham BBRI ini ya, nunggu respon market ya. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, itu masuk aja, hubungi nomor di bawah ini. Dan nanti di bulan Januari itu kita akan mulai hari Rabu tanggal 8 ya. Jadi segera, masih ada sisa 1 slot ya. Hubungi nomor di bawah ini yang pengen masuk ya. Silakan bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Untuk kalian yang mungkin lost terus ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nanti bahas emiten lain lagi ya. Seperti itu. Bye bye.